Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah menjalankan pola hidup sehat. Mata pelajaran bimbingan dan konseling bersama saya Ibu Yulianti. Adapun tujuan layanan materi hari ini adalah peserta didik mampu menjabarkan gaya hidup sehat yang selama ini sudah dilakukannya. Peserta didik mampu menjelaskan ragam hal yang merupakan gaya hidup sehat, dan peserta didik juga mampu membuat jurnal harian mengenai gaya hidup sehat yang hidup sehat. Apa itu hidup sehat? Hidup sehat adalah hidup yang bebas dari semua masalah rohani atau mental ataupun masalah jasmani fisik. Hidup sehat bisa diartikan sebagai seseorang yang hidup sehat secara fisik dan psikis tanpa ada masalah kesehatan. Nah, apa manfaat dari menjalankan pola hidup sehat? Manfaatnya adalah terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena kenapa kita bisa terhindar? Makanan yang sehat dan bernutrisi serta misalnya rajin berolahraga ya, serta tidur atau istirahat yang cukup, maka berbagai macam penyakit bisa kita hindari. Nah, hal itu juga akan berdampak pada energi yang ditimbulkan. Energinya kita yang miliki itu jadi banyak ya, juga meningkatkan produktivitas. Nah, hasil yang kita hasilkan dalam setiap kegiatan itu menjadi produktif, hasilnya bagus ya. Karena apa? Karena tadi energi kita banyak, kita jadi semangat dalam mengerjakan sesuatu. Nah, yang keempat, berat badan juga terjaga karena makanan yang masuk itu sesuai dengan keperluan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang kelima, hidup menjadi teratur karena kita memiliki pola-pola tertentu, baik itu dalam makanan, dalam berolahraga, istirahat. Nah, kita sudah memiliki pola-pola yang teratur sehingga hidup kita juga teratur. Bersikap lebih positif. Nah, kita mampu memanage stres kita ya. Tekanan yang kita terima kita mampu manage sedemikian rupa sehingga dalam berpikir pun akhirnya lebih banyak positifnya. Nah, yang ketujuh, kesehatan mental terjaga. Pola pikir atau pikiran yang ada dalam pikiran kita positif, maka serta merta mental kita pun akan menjadi sehat. Dan yang terakhir itu mempercantik kulit ya. Ini berkaitan dengan asupan makanan yang bergizi serta nutrisi yang baik. Selanjutnya adalah dampaknya nih bila kita tidak menjalankan pola hidup sehat. Gaya hidup tidak sehat akan berdampak pada kesehatan tubuh kita ya. Misalnya seperti sindrom metabolik. Apa itu sindrom metabolik? Sindrom metabolik adalah kelompok kondisi yang meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, diabetes. Sindrom metabolik ini mencakup tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kelebihan lemak tubuh, dan kadar kolesterol yang tidak normal. Ya, mungkin pada saat ini kalian masih belum merasakan karena mungkin berkaitan dengan umur. Tapi lambat laun jika pola hidup tidak sehat kalian jalankan, maka hal-hal yang tertulis tadi atau yang disebutkan tadi itu lambat laun akan menghampiri tubuh kita. Ya. Lanjutnya adalah gaya hidup tidak sehat itu. Seperti apa sih gaya hidup tidak sehat? Gaya hidup tidak sehat itu seperti kurang memperhatikan asupan makanan, ya, senang begadang, merokok, mengkonsumsi alkohol, kurang aktif bergerak, ya, malas gerak, kecanduan perangkat teknologi, senangnya main HP sepanjang hari, hingga kurang mengkonsumsi air putih. Nah, ini akan sangat berdampak buruk bagi. Langkah sederhana untuk memulai pola hidup sehat. Yang pertama adalah hindari stres.
Hindari stres. Setiap orang menghindari stres itu dengan caranya masing-masing. Ada yang berhenti sejenak dari kegiatan rutin yang sedang dilakukannya, ada yang melakukan hal-hal yang dianggapnya lebih menyenangkan, ya, ada yang menarik, menghirup udara ke dalam hidungnya lalu membuangnya kembali berulang-ulang, ya. Ada yang seperti itu. Nah, yang kedua, bijak memilih makanan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh itu harus yang bergizi serta bernutrisi, ya. Gizinya harus seimbang, menyangkut karbohidrat, serat, protein, dan lemak yang baik, ya. Porsinya juga harus diperhatikan, jangan terlalu banyak karena itu akan berdampak pada kegemukan, ya. Karena orang gemuk itu biasanya mudah atau rentan terkena berbagai penyakit kronis, ya. Yang ketiga, sempatkan setiap hari berolahraga. Nah, ini olahraganya itu tidak harus jogging atau gym, bisa kalian lakukan itu misalnya yang ringan-ringan, artinya yang penting aktif bergerak setiap hari, ya. Karena dengan aktif bergerak, tubuh kita itu akan berusaha untuk membakar kalori, ya. Kamu akan berusaha untuk membakar kalori yang mengendap di dalam tubuh sehingga mengalir lebih banyak oksigen ke dalam sel-sel tubuh dan menjaga tetap sehat selalu, ya. Yang keempat, kurangi gula mulai hari ini. Kurangi gula yang masuk ke dalam tubuh kita harus diperhatikan. Makanan brownies berapa potong yang kamu makan, teh manis berapa gelas yang kamu minum dalam satu hari, ini harus mulai diperhatikan. Gula yang masuk yang biasanya 2 sendok menjadi 1 sendok, ya, seperti itu. Karena gula yang masuk itu nanti memicu penyakit diabetes, ya. Dan penyakit diabetes itu rentan terkena berbagai penyakit kronis di kemudian harinya, misalnya jantung atau stroke. Nah, yang kelima, banyak minum air putih. Minum air putih ini sekitar 60% dari komposisi tubuh kita itu adalah air, ya. Nah, air putih yang kita minum ini nih setiap harinya itu bisa keluar lewat keringat, ya, urin, setiap kali kita bernafas itu, ya. Jadi makanya air itu penting untuk tubuh kita. Karena kekurangan air kita nih bisa jadi dehidrasi. Yang keenam, cukup tidur, cukup istirahat. Dalam satu hari itu tidur yang kita butuhkan atau yang tubuh kita butuhkan itu sekitar 7 sampai 9 jam per malamnya, ya. Jadi pastikan kalau setiap malam kamu tidur setidaknya paling sedikit itu 7 jam, ya. Terima kasih, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk membuktikan apakah kamu sudah menjalankan pola hidup sehat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.